Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan perancangan sistem informasi koperasi simpan pinjam menggunakan Unified Modeling Language. Di sini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi informasi yang membawa perubahan besar dalam sebuah organisasi, mengelola data dan menjalankan proses bisnisnya. Bidang yang ikut merasakan perkembangan tersebut adalah koperasi simpan pinjam, pengelolaan data anggota, pencatatan transaksi simpanan dan pinjaman, hingga proses pelaporan kini semakin banyak dilakukan melalui sistem aplikasi agar sistem tersebut dapat berjalan efektif dan sesuai kebutuhan pengguna. Proses analisis dan perancangan sistem menjadi langkah penting yang harus dilakukan. Di next, next. Di sini diawali dengan use case diagram. Di use case diagram ini ada 3 aktor, yaitu admin, anggota, dan ketua. Di sini anggota dan ketua dapat melakukan login dan admin juga. Untuk ketua hanya bisa membuka laporan, lalu anggota bisa melakukan transaksi simpanan dan transaksi pinjaman. Sedangkan admin dapat melakukan semua yang ada use case di sini. Selanjutnya di bagian activity diagram pendaftaran anggota di sini pertama calon anggota menyerahkan KTP, kemudian login dan buka menu anggota baru adminnya, lalu di input data situ dimasukkan nick, nama, alamat, dan nomor HP. Lalu klik cek data, validasi kelengkapan, apakah sudah terdaftar atau belum, kemudian jika sudah terdaftar maka di situ menampilkan tampilan error. Namun kalau misalkan belum terdaftar, tampilkan rincian biaya. Lalu info jumlah simpanan untuk pertama kali menyimpan simpanan pokok. Lalu setelahnya terima uang dan proses daftar. Kemudian simpan anggota baru, catat transaksi, dan terima bukti keanggotaan. Lalu cetak bukti pendaftaran. Di slide selanjutnya coba. Ya, Jadi di sini ada lanjutan dari pendaftaran, ada activity diagram simpanan. Jadi si anggota itu datang dan setor uang, lalu terima uang dan cari data anggota itu si adminnya, lalu input nominal dan jenis simpanannya. Nanti sistem aplikasi memvalidasi data input, lalu datanya jika sesuai maka langsung update saldo dan simpanan, riwayat transaksi, dan juga nanti menampilkan pesan sukses. Lalu nanti admin kirim bukti setor diterima oleh anggota. Lalu jika datanya tidak sesuai maka akan balik ke input nominal simpanan kembali. selanjutnya ada activity diagram pengajuan pinjaman. Anggota mengajukan pinjaman, lalu admin akan menginput ID anggota ke sistem aplikasi, dan sistem aplikasi akan mengecek status hutang anggota tersebut. Jika ia masih mempunyai hutang, sistem akan memunculkan pesan bahwa pengajuan ditolak, dan admin akan memberitahu kepada anggota bahwa pengajuannya ditolak atau gagal. Dan jika ia tidak punya hutang, maka aplikasi akan menampilkan form pinjaman. Lalu, admin akan menginput nominal dan tenor. Selanjutnya, jika nominal dan tenornya sudah diinput, admin akan mensubmit pinjaman tersebut ke aplikasi. Lalu aplikasi akan menghitung bunga dan angsuran. Dan aplikasi men-set status belum lunas dan mengurangi saldo kas koperasi. Lalu admin akan menyerahkan uang ke anggota dan anggota menerima uang. Next. Selanjutnya ada activity diagram pembayaran angsuran. Di sini anggota bayar cicilan. Lalu admin akan mencari data anggota tersebut. Lalu di sini sistem aplikasi akan menampilkan sisa hutang dan admin akan menginput jumlah bayarnya. Aplikasi akan mengurangi sisa hutang. Jika sisa hutang 0, status pinjaman jadi lunas. Jika belum,
update sisa hutang. Lalu, sistem akan mencetak bukti bayar, dan anggota akan terima bukti bayar tersebut. Next. Di sini ada activity diagram laporan keuangan. Jadi, pimpinan akan login ke aplikasi. Lalu aplikasi akan memvalidasi login tersebut. Selanjutnya, pimpinan akan memilih menu laporan harian atau bulanan dan akan memfilter tanggal. Selanjutnya, sistem query data transaksi. Lalu, sistem akan menghitung total debit dan kredit. Dan sistem akan mengenerate dan tampilkan laporan. Lalu pimpinan pun melihat atau mencetak laporan. Selesai. Selanjutnya ada sequence diagram. Jadi, sequence diagram dipakai untuk menggambarkan urutan pesan antar objek seperti user, tampilan, logika, dan database berdasarkan waktu. Pola yang digunakan adalah boundary control entity. Boundary artinya antarmuka aplikasi, control artinya logika proses, dan entity adalah data di database. Selanjutnya, Rapli. Nah, wait. Sorry. Ini untuk sequence login anggota. Pertama, si anggota akan melakukan login terlebih dahulu di form login. Setelah itu, kontrol akan mengirim validasi loginnya ke entity anggotanya, yaitu database anggota. Dan akan dicek apakah validasinya beneran valid atau enggak. Kalau dia valid, dia akan masuk ke menu dashboard. Kalau enggak, akan menampilkan tulisan login gagal. Lanjut. Selanjutnya untuk sequence transaksi simpanan, anggota akan menyetor simpanannya dulu nih. Nanti kan dia di aplikasi itu ada menu buat store simpanan, atau nggak bisa datang langsung buat nyerahin ke adminnya. Si anggota akan nyetor simpanan atau nggak adminnya bakal nyetor simpanan si anggota. Lalu sistem atau kontrol akan mengirim ke transaksi simpanan entitinya ke database. Nah, nanti dicek apakah pas di simpanan itu bakal jadi berapa. Kalau dari 0 bakal ditambah sesuai ya simpanannya berapa dia nyimpennya tergantung. Nanti saldo si anggota akan diupdate, lalu akan muncul tulisan setoran berhasil. Setoran berhasil. Cadel jadinya. Pelan-pelan bang. Coba lagi scroll. Oke. Untuk selanjutnya, sequence pengajuan pinjaman, si anggota akan mengirim data ke form pengajuan pinjaman. Nanti kontrol akan mengecek ini database si anggota, apakah statusnya aktif atau enggak. Jika statusnya enggak aktif, maka pengajuan bakalan ditolak atau dia tidak bisa memberikan pengajuan pinjaman. Tapi seandainya kalau aktif, si anggota baru bisa melakukan ajuan pinjaman. Setelah dicek aktif, database si anggota akan masuk ke database si pinjamannya. Di database pinjaman ini bakal dicek si anggota ini masih ada ajuan sebelumnya belum. Jika masih ada dan belum lunas, maka pengajuan bakalan ditolak karena setiap satu anggota hanya bisa melakukan satu pengajuan. Sampai lunas baru bisa melakukan pengajuannya lagi. Nah, jika dia tidak punya hutang, maka sistem akan memberikan sesuai jumlah anggota yang diinginkan. Ajuan pinjaman anggota diinginkannya berapa. Nanti akan di save sama database di pinjamannya, lalu bakal kekirim ke anggotanya. Kita dapat jumlah pengajuan pinjamannya akan diterima. Oke bang, lanjut. Di sequence transaksi angsuran, si anggota bisa melakukan pembayaran di form pembayaran, bisa lewat cicilan atau bisa langsung harusnya. Tapi ini kita anggap langsung ke cicilan aja. Kontrol akan ngirim ke database pinjaman. Di database pinjaman ini akan dikirim ke database transaksi angsuran dan bakal dilihat lagi di sistemnya, bakal diupdate dia bayar berapa, bakal berkurang segitu nanti di ajuannya.
Terus akan balik lagi ke database transaksi simpanan. Seandainya pas dia bayar udah lunas, maka status bakal dianggap lunas. Tapi kalau seandainya belum lunas, maka hutang sebelumnya akan dikurang. Setelah dicek berkala, nanti akan dikirim cetakan struknya ke anggota. Selanjutnya ada kelas diagram yang berguna untuk memetakan objek utama beserta atribut dan metodenya. Di sini ada 5 kelas, yaitu anggota, pinjaman, admin, transaksi simpanan, dan transaksi angsuran. Gitu. Selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini kita memiliki entitas utama, anggota, admin, pinjaman, transaksi simpanan, dan transaksi angsuran. Mayoritas relasi adalah one to many. Misalnya di sini ada satu anggota bisa melakukan banyak transaksi simpanan. Dan satu admin bisa mencatat transaksi simpanan. Satu admin dapat memproses transaksi angsuran. Satu admin dapat menyetujui banyak pinjaman. Dan satu pinjaman dapat mencicil banyak transaksi angsuran. Selanjutnya ada LRS. Ini hasil transformasi ERD ke skema tabel fisik. Bisa dilihat perubahan menjadi tabel dari ERD di sini. Perubahannya ada di primary key dari tabel master, yaitu ID anggota atau ID admin, dan ID admin, menjadi foreign key pada tabel transaksi untuk menjamin integritas referensial. Kesimpulannya, sistem informasi koperasi simpan pinjam yang dirancang mampu mengatasi pencatatan manual yang rawan kesalahan dan mengotomatisasi pengelolaan anggota, simpanan, pinjaman, perhitungan bunga atau angsuran, dan laporan keuangan. Saran dari kami adalah membuat versi mobile-nya agar anggota bisa memantau saldo dan pinjaman sendiri. Dan menambah notifikasi otomatis seperti WhatsApp atau SMS untuk pengingat jatuh tempo angsuran. Dan integrasi payment gateway atau virtual account supaya setoran dan angsuran bisa dilakukan tanpa datang ke kantor.